102,2 Radio Suara Sampang FM. Selamat pagi pendengar semuanya ya, dimanapun Anda berada. Pendengar, kali ini berjumpa lagi dengan Anis ya, dan kita memasuki program Dialog Interaktif 1 jam OPD Menjawab. Pendengar, di edisi hari Kamis 21 Juli 2022 kita sudah kedatangan narasumber dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang ya. Dan pendengar sudah hadir di studio kita kali ini ada Ibu Kamilia MPSI Psikolog. Selamat pagi Bu. Pagi Mbak Anis. Untuk hari ini di Dialog Interaktif 1 jam OPD Menjawab. Dan pendengar, untuk tema pada hari ini adalah tentang sosialisasi SIAKI ya, Sistem Informasi Anti Korupsi Inspektorat pendengar. Dan jangan lupa nanti kalian jika ada pertanyaan ya, ada pertanyaan tentang SIAKI ini pendengar, Sistem Informasi Anti Korupsi Inspektorat ya, kalian bisa bertanya lewat telepon ataupun bisa via WhatsApp di 0823 33906809. Oke, dan untuk Bu Kamilia, ini untuk hari ini ya kita akan membahas tentang program ya, inovasi inspektorat ya. Dan pendengar, untuk kalian semuanya yang ingin mengetahui lebih jelas tentang inovasi inspektorat yaitu SIAKI ini, bisa langsung kita dengarkan dari narasumbernya. Silahkan Bu. Baik, terima kasih Mbak Anis. Jadi pemerintah Kabupaten Sampang ini kan terus berupaya ya untuk mewujudkan pemerintahannya yang bersih begitu. Nah, persoalannya bahwa ada hambatan dalam upaya mewujudkan kegiatan tersebut, yaitu rendahnya integritas ASN dalam melaksanakan tugasnya secara transparan, akuntabel, dan anti korupsi. Nah, inilah yang bisa menyebabkan pelayanan publik kita itu menjadi tidak akuntabel atau banyak terjadi kebocoran anggaran begitu. Nah, berdasarkan peraturan Bupati Sampang nomor 22 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang, maka inspektorat itu melakukan program pencegahan korupsi terintegrasi melalui kegiatan sosialisasi dan kampanye anti korupsi. Nah, penilaian aktivitas pencegahan korupsi itu dinilai oleh KPK melalui survei penilaian integritas. Jadi untuk upaya penguatan sistem pencegahan korupsi yang dilakukan melalui program dan kegiatan sosialisasi anti korupsi dilaksanakan secara bertahap itu pada titik-titik yang rawan terjadinya korupsi begitu, Mbak. Jadi pada SKPD yang skor bisnis utamanya adalah pengadaan barang dan jasa, kemudian SKPD yang menyelenggarakan pelayanan publik dan pengelolaan keuangan desa dengan sasaran camat dan kepada kepala desa itu sudah kami lakukan. Oke. Nah, berupa apa itu? Berupa sosialisasi waktu itu, Mbak. Jadi memang kami ada sesi kepada SKPD yang memiliki area yang dinilai rawan korupsi. Jadi SKPD, saya kembali sampaikan, SKPD yang core bisnis utamanya adalah pengadaan barang dan jasa, kemudian SKPD yang menyelenggarakan pelayanan publik langsung kepada masyarakat. Nah, kemudian terkait dengan tata kelola pemerintahan desa, itu kita juga turun kepada kecamatan gitu ya, mengundang para kepala desa dan kita berikan informasi terkait dengan aktivitas korupsi ya di Kabupaten Sampang. Namun ternyata berdasarkan hasil survei penilaian integritas tahun 2021 yang salah satu komponennya itu kan yang dinilai adalah aktivitas pencegahannya. Jadi apakah sosialisasi itu sudah efektif atau belum begitu. Dan ternyata memang masih dinilai belum efektif. Jadi untuk menjadikan kalangan pegawai itu dapat menghindari konflik kepentingan, kemudian melaporkan atau menolak gratifikasi atau suap, dan melaporkan tindak pidana korupsi yang dilihat, didengar, atau diketahui. Nah, kritik dalam menjalankan program dan kegiatan sosialisasi anti korupsi tersebut kita masih bersifat konvensional, Mbak. Jadi tatap muka dengan materi-materi yang kita pakai lebih banyak PowerPoint yang memang banyak gambar-gambarnya, dan itu masih tradisional ya, dan masih membosankan gitu nampaknya. Sehingga di samping itu sasaran kita juga cakupannya harus luas karena kita harus bisa menjangkau 39 SKPD dengan
kurang lebih berdasarkan data Simpek tertanggal 27 Mei 2022, populasi ASN di 39 SKPD tersebut sebanyak 1.811 orang. Jadi dengan adanya keterbatasan anggaran, sumber daya kami nggak bisa menjangkau. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka muncul gagasan, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menambah cakup sasaran. Kemudian pelaksanaan kegiatan sosialisasi anti korupsi di Kabupaten Sampang itu kita kaji, ternyata ada di metode. Jadi kita harus mereform metodenya ini yang yang awalnya itu konvensional. Nah, kita perlu memanfaatkan teknologi. Maka muncullah gagasan SIAKI ini, Sistem Informasi Anti Korupsi, yang di dalamnya merupakan portal atau situs website Inspektorat Daerah Kabupaten Sampang yang khusus memuat informasi korupsi. Begitu Mbak Anis. Sebelum dilanjut, mungkin tadi sempat dikatakan ya bahwa sosialisasi anti korupsi ternyata tidak efektif ya, atau belum efektif yang selama ini sudah dijalankan. Nah, itu penyebabnya apa? Bisa dijelaskan, Bu? Ya. Jadi memang penyebabnya ya dari hasil penjaringan informasi ya, responden yang KPK itu kita lihat dari metodenya. Jadi metodenya itu kan kita masih konvensional ya. Jadi mungkin ini bisa berdampak ke audiens yang atau peserta sosialisasi itu terasa bosan. Nah, kemudian pada saat hadir para peserta ini kadangkala juga tidak konsen dengan apa yang kami sampaikan, karena mereka masih banyak hal yang harus dipikirkan daripada harus fokus kepada apa yang kami sampaikan. Kemudian dari segi narasumbernya juga kadangkala kan dari narasumber, dari cara menyampaikan itu juga kurang menarik begitu Mbak. Nah, akhirnya kami ini perlu nih gimana caranya kita pakai memanfaatkan teknologi informasi supaya nanti terbangun satu sistem informasi anti korupsi yang bisa diakses sewaktu-waktu, dan itu sangat akan mudah akan memudahkan para ASN yang tidak sempat mengikuti kegiatan sosialisasi dan juga tidak sempat fokus ya pada kegiatan tersebut. Oke, akhirnya membuat ya ini ya, membuat suatu aplikasi ya, SIAKI ini, Sistem Informasi Anti Korupsi. Nah, bisa dijelaskan dalam SIAKI itu apa saja yang tercantum di website tersebut? Jadi di situ memang banyak fitur-fiturnya Mbak. Kita pakai metodenya infografis ya, videografis, gambar, poster, lebih banyak visualisasi daripada daripada yang narasi-narasi yang panjang gitu, yang seperti biasa. Nah, jadi di situ kita langsung poin-poin kepada pokok persoalan. Jadi di situ ada infografis ya, infografis itu lebih kepada semacam informasi singkat yang lebih banyak visualnya, menggunakan juga poster juga, kemudian videografis juga di sana. Nah, kemudian ada juga materi-materi yang bisa di-download oleh yang berkepentingan begitu. Iya. Seperti apa contohnya? Ya, regulasi Mbak. Jadi ada regulasi himbauan tidak menerima gratifikasi pada saat hari raya begitu. Hal-hal apa yang perlu diketahui, regulasi terkait dengan unit pengendalian gratifikasi, kemudian juga terkait dengan peraturan Bupati tentang pengendalian gratifikasi. Sejauh ini SIAKI ini ya, ini kan masih berupa website ya? Iya, website. Kedepannya apakah ada rencana untuk membuat suatu aplikasi begitu di Android misalnya itu? Ya. Apakah ada rencana seperti itu? Ya, memang itu bisa sih, kemungkinan itu ada ya. Cuman untuk jangka pendek saat ini kami target hanya kepada ASN ya, yang nantinya juga berkaitan dengan survei penilaian integritas di tahun 2022. Jadi kami akan memberikan informasi terkait dengan apa sih materi korupsi, sehingga harapannya dengan memahami tentang korupsi akan tingkat kesadaran mereka itu akan lebih gitu ya daripada sebelumnya, sehingga nanti bisa membuat mereka itu terbangun integritasnya supaya tidak berbuat korupsi begitu. Jauh ini SIAKI ini kalau boleh tahu sejak kapan dibuat? Sebenarnya persiapannya sudah mulai Juni ya Mbak ya. Kami bekerja sama dengan Kominfo juga terkait mendesain websitenya, kemudian apa-apa fitur-fiturnya yang harus ada di situ.
Kemudian kami mensuplai bahannya juga dari KPK begitu. Jadi tidak kami sendiri Mbak, karena secara SDM kan kita terbatas ya, ahli yang desain grafis juga di inspektorat tidak ada. Jadi kami memanfaatkan sumber daya yang ada, bahkan sampai dengan outsourcing juga yang saat itu kebetulan orang IT juga terlibat begitu. Untuk yang target saat ini kami menginformasikan terkait materi-materi korupsi. Nanti siapapun yang bisa akses ke sana itu siap ketika disurvei oleh KPK terkait dengan aktivitas pengendalian korupsi di Kabupaten Sampang, begitu Mbak. Oke. Kalau melihat kita membuka ya di website SIAKI ini, kira-kira untuk sejauh ini sudah berapa total pengunjung atau bagaimana interaksi selama ini dengan pengunjungnya itu? Memang ada data Mbak yang terekam di sana ya. Jadi setiap harinya kita bisa memantau jumlah pengunjung. Nah, jumlah pengunjung ini bukan menghitung jumlah orangnya, tapi jumlah bahan yang diakses. Sampai dengan saat ini sudah lebih dari 1.600-an begitu. Dari sejak 26 Juli ya. Kita terlihat datanya, kemudian itu baru uji coba, kemudian baru running kemarin saat launching di tanggal 14 Juli tahun 2022 itu kita pantau sudah lebih dari 300 ya yang akses begitu. Sejak dipublish kami juga tidak sebatas hanya mempublish pada saat itu juga, jadi kami juga ke SKPD yang 4 SKPD Mbak. Jadi 4 SKPD ini yang kami nilai 2 mewakili pelayanan publik, kemudian 2 dinas besar yang nantinya menjadi target sasaran survei penilaian integritas. Bisa disebutkan mungkin SKPD-nya apa saja? Di yang pertama kami melakukannya di Dinas Kesehatan, kemudian ke Dinas Pendidikan, Dispenduk Capil, dan Perizinan. Sejauh ini hasilnya seperti apa? Alhamdulillah responnya baik ya, responnya baik. Jadi menurut para peserta ini adalah dengan cara yang biasanya kita datang, karena kan kita harus mengukur before after ya. Jadi pada saat kami datang sosialisasi dengan cara biasa itu, mereka merasa lebih enjoy, lebih menarik dengan yang sekarang begitu. Dan materinya mudah untuk ditangkap gitu informasinya. Nah, itu kita ukur juga Mbak pakai pretest post test. Jadi sebelumnya seperti apa pemahaman mereka, kemudian setelahnya baru kita suruh akses mereka ke SIAKI untuk melihat dan membaca lah sekitar terkait dengan gratifikasi, pungli, dan konflik kepentingan. Karena segala informasi baru kemudian mereka jawab pakai post test dan hasilnya cukup baik begitu. Oh, cukup baik. Ya, sangat baik juga sih maksudnya, karena memang nilai ininya lumayan lah. Dari misalnya kisaran 30, 40 bisa sampai ke 70, sampai ada yang 100 juga. Oke, tapi nanti kedepannya apakah akan semua SKPD nantinya? Tentu kami akan terus menggalakkan bahwa informasi penting ya terkait dengan korupsi maupun informasi yang terbaru terkait korupsi itu kita akan tetap sosialisasikan gitu. Oke, sejauh ini ya Bu, sejauh SIAKI ini sudah muncul ya, bagaimana keefektifan SIAKI ini untuk membantu mencegah korupsi? Ya, begini, kami kan waktu membuat karakter itu juga melakukan survei Mbak. Jadi dari desain karakter itu ada 3 waktu itu, ada yang lucu, kemudian muda ganteng, dan setengah baya, kakek-kakek gitu. Nah, kami survei ke 129, mereka lebih suka dengan karakter yang kakek-kakek karena sesuai dengan tema. Bahkan kami juga minta survei kepada personil dari KPK begitu, dan tanggapannya mereka merespon baik, dan kebanyakan responden itu memilih yang si kakek-kakek. Nah, si kakek-kakek ini yang kita berusaha untuk mengangkat kearifan lokal begitu. Jadi digambarkan seorang sosok pria setengah baya yang mengusung nilai-nilai orang Madura, jadi yaitu religius, jujur, solidaritas, pekerja keras, dan pantang menyerah. Jadi harapannya nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari nilai integritas sebagai benteng pertahanan dari perbuatan korupsi. Nah, dengan tergambarnya SIAKI, maka nantinya keingetnya ketika mereka butuh informasi terkait dengan korupsi, maka teringatnya adalah SIAKI. Begitu Mbak Anis.
Oke, ini kan kalau mungkin yang belum tahu si Aki ini atau belum pernah membuka ya, mungkin Anis kasih tahu dulu ini ya untuk kalian semuanya pendengar, kalian bisa membuka informasi ini tentang gratifikasi dan tentang informasi korupsi lainnya itu di website itkap.sampangkap.go.id/siaki. Nah, kita nanti di sana juga akan terlihat ya bahwa icon yang terdapat dalam website tersebut adalah laki-laki tua atau pria tua yang berbaju daerah Madura gitu ya, Bu ya. Nah, oke, kenapa? Mungkin pertanyaannya kalau misal melihat si Aki ini ya, karena mungkin namanya mungkin si Aki, makanya jadinya ya udah pria tua gitu. Kenapa? Maksudnya kenapa mengambilnya itu sosok pria tua tadi gitu. Kenapa tidak membuat dua sosok seperti itu untuk ikon inovasi inspektorat ini? Ya tentu kita ingin yang mudah diingat. Ya, yang mudah diingat tentu adalah yang dipilih oleh responden. Jadi dengan asumsi kalau mereka sudah memilih figur yang seperti itu, berarti itulah yang menggambarkan harapan mereka begitu. Dengan bertanya kepada seorang sosok yang pria tua, dianggap yang bijak begitu ya, dipercaya. Nah, itu mungkin kenyamanan juga ketika apa istilahnya ya, kenyamanan dalam berkonsultasi. Nah, itu lebih kepada apa ya, saya ingin menghidupkan sosok itu di image-nya para responden atau yang mengakses itu adalah hal yang mudah mereka ingat dan membuat mereka nyaman. Jadi memang ada sih beberapa pendapat bahwa kenapa tidak yang muda saja, bukankah yang muda itu juga mewakili gitu, bahkan bagus dong masih muda tidak mau korupsi. Tetapi yang dibutuhkan di sini adalah harapannya adalah si Aki ini bisa mengedukasi begitu. Seseorang yang mengedukasi tentu adalah sosok yang memiliki pengetahuan lebih, pengalaman hidup yang lebih. Nah, itu bisa mengedukasi orang lain sehingga nanti kita berharap orang lain ini bisa melakukan hal yang sama. Jadi menyerap informasinya, kemudian mengajarkannya kembali kepada yang lain sehingga ada kesinambungan. Begitu, Mbak. Jadi memang pemilihan karakter ini kita tidak bisa dua ya, jadi lebih apa yang diinginkan oleh responden itu juga sudah mewakili begitu. Dan Bu Kamelia, ini kita sudah ada pertanyaan ya lewat WhatsApp. Mungkin Anis bacakan dulu ini ya. Saya Nanda dari Sampang Kota, mau nanya apakah si Aki ini penegakan untuk memberantas korupsi atau bagaimana, dan apa hanya memberikan sosialisasi saja? Terima kasih. Oke, bisa dijelaskan dulu? Ya, halo Mbak Nanda. Jadi yang pertama, memang untuk mengatasi korupsi ini tidak melulu hanya dengan pencegahan ya. Jadi ada penindakan juga. Nah, si Aki ini masuk kategori di pencegahannya, karena kita pendekatannya adalah untuk membangun mentalnya ASN agar tidak berperilaku korupsi. Kemudian ada lagi membangun sistemnya gitu, supaya juga tidak ada peluang atau celah untuk terjadinya korupsi. Seperti itu Mbak Anis. Oke, semoga bisa terjawab ya untuk Nanda yang ada di Sampang Kota. Dan selanjutnya ini ada dari Aji. Selamat siang, saya Aji di Agus Salim. Si Aki merupakan inovasi berbasis digital yang menyajikan informasi. Lantas bagaimana dengan mereka yang berada di pelosok desa yang kesulitan dalam hal jaringan? Iya, begitu. Tentu kita juga sosialisasi offline masih ya Mbak ya, masih tetap dilakukan sambil juga seiring dengan ada program desa anti korupsi begitu. Jadi tetap dilakukan secara offline. Dan memang sementara ini masih terbatas kepada perangkat desa dan juga kecamatan. Tapi kalau pada masyarakat ya memang harus siap dulu ya di sana, maksudnya terkait dengan jaringan internet dan juga jaringan bahwa mereka paham dengan teknologi. Nah seperti itu. Nah itu bisa menjadi kendala besar kalau kami paksakan untuk bisa akses ke desa tapi desanya belum. Oke, jadi tapi kan tetap ada nanti ya ini dari inspektorat yang tatap muka gitu ya, yang tatap muka. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Assalamualaikum, saya Nia di Keramat.
ingin bertanya, apa menariknya website Seaki ini agar para pengguna internet bisa tertarik untuk membuka website tersebut? Ya, menariknya Mbaknya tidak akan bisa menemukan karakter di karakter orang Madura ya, yang ikut menyuarakan atau mengaspirasikan terkait dengan korupsi gitu. Nah, ini memang kita mau mengangkat nih orang Madura punya nilai-nilai religius itu betul-betul tertampil kepada perilakunya juga. Jadi tidak hanya image yang seperti itu, image jeleknya gitu ya. Nah, tentu kami akan terus update terkait dengan informasi-informasi yang terkini begitu Mbak. Bisa repost juga dari KPK yang tentu insya Allah kedepannya ini bisa menarik yang berkepentingan untuk mengakses si Aki. Mungkin terinspirasi dari apa inovasi si Aki ini? Mungkin bisa dijelaskan? Ya tentu ya, kami ada terinspirasi dari Pusat Edukasi Korupsi KPK, jadi Komisi Pencegahan Korupsi. Jadi dan juga dari portal ICW begitu. Di situ memang banyak sekali informasi terkait korupsi, dan ini kenapa tidak kita adop saja gitu dengan mengangkat kearifan lokal tadi, dengan mengangkat bahwa si Aki ini identik dengan seorang sosok Madura yang punya nilai-nilai integritas. Iya, Dan semoga benar-benar si Aki ini menarik masyarakat luas ya untuk mengakses informasi yang ada di website si Aki sendiri ya. Kita jawab lagi pertanyaan ya Bu ya. Ini dari Alesia di Sampang Kota. Apakah sejauh ini inovasi yang sudah dibuat si Aki sudah berjalan dan sudah dilaksanakan di Kota Sampang atau bagaimana? Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi untuk si Aki ini baru kan di launching tanggal 14 ya, ya. Jadi kita berharap masih dalam proses penyempurnaan juga. Nah, tapi responnya cukup baik. Jadi target kami kan 300-an lah yang bisa akses dalam 1 bulan. Nah, ini sudah beberapa hari, dalam 1 minggu ya, itu sudah bisa mencapai lebih dari 300 gitu yang akses. Semoga nanti kedepannya mungkin bisa banyak ya pengunjungnya. Ya, mudah-mudahan tambah meningkat lagi karena semakin dengan si Aki ini bermanfaat untuk bisa meningkatkan pemahaman gitu tentang korupsi. Iya, ini kan dalam si Aki sendiri ya, kalau kita melihat di websitenya itu ada informasi ya tentang gratifikasi, korupsi gitu ya, kita mendapat informasi. Nah, apakah mungkin di Sampang sendiri bagaimana korupsi itu sendiri, mungkin bisa dijelaskan? Ya begini Mbak, jadi kalau dimanapun ya, tidak hanya di Sampang, masalah gratifikasi ini jadinya ke konten ya nggak apa-apa, boleh juga saya sekilas aja, karena lebih ke aplikasi. Nanti untuk sesi tentang apa itu gratifikasi akan ada sesi selanjutnya. Cuman bolehlah saya sampaikan bahwa kalau gratifikasi itu kan terkait dengan pemberian yang luas dan budaya ya, dimanapun di Indonesia ini, terutama Madura itu adalah kita membalas kebaikan orang itu dengan memberikan sesuatu. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika yang diberi itu adalah seorang ASN yang kemudian gara-gara diberi sesuatu itu dia melakukan tindakan yang melawan tugas dan kewajibannya begitu Mbak. Melanggar aturan maksudnya. Ya dari masyarakat juga harus paham bahwa dengan memberi sesuatu itu sebenarnya dilarang gitu kan, untuk memperlancar urusan atau untuk menambah biaya yang seharusnya. Nah, itu sebenarnya yang kita hindari. Jadi tidak sisi ASN saja, tapi dari masyarakat juga perlu tahu bahwa memberi sesuatu yang yang berkaitan dengan jabatan ASN itu dilarang. Dan pendengar cukup menarik ya untuk materi kita hari ini. Tapi untuk si Aki ini ya, mungkin sampai di sini dulu sebelum penutup bisa disimpulkan ya. Silakan Bu. Jadi keberadaan si Aki ini kan kita inginnya bahwa ASN bisa meningkat pemahaman tentang korupsinya gitu ya. Dan sehingga kalau sudah paham tentang korupsi, maka akan menghilangkan nafsu dan motivasinya untuk melakukan pelanggaran integritas dan pada akhirnya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Kami berharap kedepannya si Aki ini tidak hanya diakses oleh ASN saja, tapi kepada pihak-pihak yang berkepentingan gitu. Boleh masyarakat, boleh yang anak sekolah yang butuh informasi terkait dengan korupsi, sehingga kita dengan
turut serta mencegah ya korupsi ini dengan membangun integritas mulai dari individu, kemudian juga lembaganya dan pemerintah daerah, dan bersamaan ya bersinergi dengan pembangunan atau perbaikan sistemnya begitu. Jadi tidak bisa sendiri-sendiri Mbak, harus komprehensif. Kita tadi sudah membahas tentang SIAKI, Sistem Informasi Anti Korupsi Inspektorat. Dan mungkin kalian bisa membuka ya di websitenya di itcap.sampangkap.go.id/SIAKI ya, untuk ingin tahu mungkin seperti apa inovasi terbaru dari Inspektorat Kabupaten Sampang ya. Terima kasih kepada Ibu Kamelia selaku narasumber kita hari ini ya. Dan pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih banyak Bu An sudah bertanya tadi. Semoga jawabannya benar-benar bisa dimengerti ya dari jawaban narasumber kita kali ini. Oke, dan pendengar, saya Anis pamit ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kembangkan ekonomi pariwisata, agribisnis dan industri.